Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan nikmat sehat untuk bisa menjalankan aktivitas keseharian kita. Begitupun dengan Bapak Ibu guru yang ada di kelas. Kita masing-masing berdoa mudah-mudahan kita senantiasa diberikan nikmat sehat untuk bisa menjalankan aktivitas-aktivitas keseharian kita. Kembali bersama saya Muhammad Yusuf, pengajar Smart School mata pelajaran Sejarah Indonesia. Adik-adik sekalian, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah berinteraksi melalui ruang Zoom ini, membahas tentang peran dan nilai perjuangan tokoh nasional dan daerah dalam upaya untuk mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara dan bangsa Indonesia. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang dua klasifikasi, yaitu peran tokoh daerah dan peran tokoh perempuan pejuang. Hari ini, sebagai kelanjutan dari pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya, kita akan membahas tentang peran dan nilai kejuangan tokoh bangsawan dan tokoh seni dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia. Jadi, batasan pembahasan kita hari ini adalah berada pada klasifikasi peran tokoh bangsawan dan tokoh seni dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia yang ada dalam masa tahun 1945 sampai tahun 1965. Jadi sekali saya sampaikan bahwa hari ini masih merupakan kelanjutan dari materi yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sebelum kita masuk pada pembahasan materi, berikut saya ingin menyajikan peta konsep yang akan mengantarkan kita untuk membahas materi, menuntaskan materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Di mana berdasarkan sajian peta konsep yang saya tampilkan di depan, kita akan berada dalam pembahasan dua bagian. Pada bagian pertama, kita akan membahas tentang peran tokoh bangsawan dan tokoh seni. Maksudnya di sini adalah apa yang telah mereka lakukan, bagaimana mereka berjuang, bentuk-bentuk perjuangan seperti apa yang mereka lakukan untuk tetap mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia, atau dalam istilah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pada pembahasan bagian kedua, kita akan membahas tentang apa nilai yang dapat dipetik dari perjuangan yang mereka lakukan, atau nilai kejuangan yang dapat dijadikan sebagai teladan bagi kita semua dengan melihat apa yang telah mereka lakukan. Mereka berjuang untuk mempertahankan keutuhan negara dan bangsa. Tentu saja di balik perjuangan yang mereka lakukan, ada nilai
nilai yang patut untuk kita jadikan sebagai teladan, yang patut untuk dicontoh, yang kemudian bagaimana mereka memperlihatkan sebuah bentuk kejuangan yang telah mereka lakukan. Inilah peta konsep yang akan mengantarkan kita pada bagaimana kita nanti menuntaskan pembelajaran kelas kita hari ini. Mohon sekiranya teman-teman, Bapak Ibu guru yang ada di kelas, membantu kami dalam proses pembelajaran ini untuk terus memberikan penguatan-penguatan kepada adik-adik kita, kepada anak-anak didik kita tentang perjuangan tokoh bangsawan dan tokoh seni dalam upaya untuk mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia yang ada pada tahun 1945 sampai tahun 1965. Saya ingin memulai pembelajaran kita hari ini dengan mencoba untuk mengajak kepada semua, mengajak kepada diri saya, mengajak kepada teman-teman guru yang ada di kelas, dan adik, terkhusus kepada adik-adik semua untuk sama-sama kita memikirkan, untuk sama-sama kita menghadirkan pada diri kita, apa kira-kira yang kita bayangkan dengan pertanyaan yang semunculkan ini. Bagaimanakah seseorang bisa merelakan dan mengorbankan harta, tahta, dan pikirannya untuk sebuah kedaulatan? Saya garis bawahi bahwa ini adalah untuk sebuah kedaulatan, untuk sebuah negara kesatuan, untuk persatuan dan kesatuan seluruh wilayah Republik Indonesia. Ada banyak pengorbanan yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh nasional dan tokoh daerah. Terkhusus pada hari ini, dari awal sudah saya sampaikan bahwa kita akan membahas tentang tokoh bangsawan yang pada dasarnya mereka sudah memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya, mereka memiliki daerah pemerintahan yang telah mereka miliki. Akan tetapi, setelah Indonesia merdeka, mereka kemudian lebih memilih untuk berada di dalam barisan negara kesatuan Republik Indonesia dengan menggabungkan wilayah mereka, menjadikan wilayah kekuasaan mereka menjadi bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana kemudian mereka bisa merelakan itu semua? Merelakan tahtanya, merelakan harta, bahkan pikirannya untuk sebuah kedaulatan. Ini pertanyaan pemantik ini yang akan mengantarkan kita dan nanti pastinya akan terjawab setelah adik-adik sekalian membaca pengantar, mendengarkan penjelasan baik dari kami maupun dari teman-temannya guru yang ada di kelas, maupun dengan cara membahas atau membaca sumber-sumber belajar lainnya. Adik sekalian, adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai pada kegiatan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi peran dan nilai kejuangan Sultan Hamengkubuwono IX dalam mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, mengidentifikasi peran dan nilai kejuangan Sultan Syarif Qasim II dalam mempertahankan kemerdekaan. Yang ketiga, mengidentifikasi peran dan nilai kejuangan Andi Mapanyuki dalam mempertahankan kemerdekaan. Dan yang terakhir, yang keempat, salah satu bagian tokoh yang kita angkat di sini adalah mereka yang berjuang dengan karya. Mereka adalah seorang pejuang di bidang seni, yaitu mengidentifikasi peran dan nilai kejuangan Ismail Marzuki dalam mempertahankan kemerdekaan. Inilah 4 tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai setelah kegiatan pembelajaran kita ini selesai pada pertemuan ini. Yang tentu saja bukan hanya dalam hal mengantarkan melalui room virtual ini, tapi tentu saja nantinya juga akan dikuatkan dan diantarkan kembali materinya oleh Bapak, Ibu guru, teman-teman sekalian yang ada di kelas. Untuk memudahkan kita mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai, berikut kami menyiapkan bahan-bahan ajar kita. Di sini ada alamat untuk lembar kerja siswa. Ya. Jadi adik-adik sekalian yang ada di kelas, mungkin bisa dipandu oleh teman-teman guru untuk bisa masuk di link ini untuk mengambil, mendownload lembar kerja
Jadi harapannya bukan langsung diedit di alamat ini Bapak Ibu ya, adik-adik sekalian, tapi ada Anda akses linknya dulu, kemudian download dan bisa dibentuk kelompok untuk mengerjakan LK siswa ini. Sebagai bahan bacaan, selain daripada apa yang sudah disiapkan oleh sekolah, misalnya ada buku dari sekolah, atau mungkin bisa menggunakan HP, internet untuk mengeksplorasi materi kita, juga kami siapkan modul yang sudah disusun oleh tim penyusun modul Smart School di beberapa hari sebelumnya. Jadi ada modul yang kami siapkan, ada LK yang kami siapkan, mudah-mudahan ini kemudian bisa melancarkan, membantu kita dalam menyelesaikan kegiatan pembelajaran kita yang tentu saja berakhir nanti pada pencapaian tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai. Baik, adik-adik sekalian, sebelum kita masuk pada pembahasan materi, saya ingin ke teman-teman yang ada di kelas. Apakah pembelajaran yang saya hantarkan hari ini sesuai dengan materi yang berlangsung di kelas kita? Dan tentu saja harapannya bahwa kami sudah menyesuaikan berdasarkan kurikulum yang sudah disusun sebelumnya, bahwa materi yang kami hantarkan ini adalah pada pekan ini adalah sebagaimana yang kami tampilkan ini. Dan mudah-mudahan materi ini bisa sesuai dengan materi yang Bapak Ibu ajarkan di kelas kita. Kita masuk pada bagian pertama. Tadi, pada judul besarnya, sudah saya sampaikan bahwa ada 2 klasifikasi tokoh yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Ada tokoh bangsawan dan ada tokoh seni. Kita masuk pada bagian pertama, adalah tokoh bangsawan yang berjuang untuk mempertahankan kedaulatan negara dan bangsa Indonesia. Ada 3 tokoh yang kita angkat di sini. Yang pertama adalah ada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Adalah seorang raja dari Kesultanan Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono IX lahir pada tanggal 12 April tahun 1912 dengan nama Bendoro Raden Mas Dorojatun di Ngasem. Beliau diangkat menjadi Raja Kesultanan Yogyakarta yang ke-9 mulai tahun 1940, tepatnya pada tanggal 18 Maret 1940, dan mengakhiri jabatannya sebagai Sultan Yogyakarta pada tanggal 2 Oktober tahun 1988. Jadi, Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini sudah menjadi Raja Yogyakarta 5 tahun sebelum kemerdekaan. Dan bahkan tetap sebagai Raja Yogyakarta sekaligus sebagai Gubernur Yogyakarta dan pernah menjawab beberapa jabatan-jabatan penting di kabinet pemerintahan kita sampai tahun 1988. Sri Sultan Hamengkubuwono IX bersama dengan Paku Alam ke-9 menjadi penguasa lokal pertama yang menggabungkan diri ke Republik Indonesia ini. Kesultanan Yogyakarta merupakan kesultanan pertama yang menyatakan diri bergabung sebagai bagian daripada wilayah Republik Indonesia setelah Indonesia merdeka. Bahkan pada saat Belanda kembali ingin menanamkan kekuasaannya kembali di Indonesia melalui agresi militer pertama dan kedua, Sri Sultan Hamengkubuwono sudah menunjukkan sikapnya untuk terus menjadi bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Menjadi penguasa pertama, penguasa lokal pertama yang menggabungkan diri ke RI. Kita tahu bahwa pada tanggal 19 Agustus tahun 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono sudah menyurat ke pemerintah, dalam hal ini Presiden Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, yang memberikan ucapan selamat atas terpilihnya beliau sebagai presiden dan wakil presiden. Kemudian lanjut pada tanggal 20 Agustus tahun 1945,
Sri Sultan Hamengkubuwono menyatakan berdiri di belakang Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta. Ini adalah sebagai sebuah bentuk dukungan. Ini adalah sebagai sebuah bentuk dukungan yang disampaikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang mendukung berdirinya negara Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno dengan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Ini adalah sebuah bentuk dukungan dari terbentuknya pemerintahan yang ada pada saat itu. 3 pekan setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 5 September tahun 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono secara resmi mengeluarkan sebuah maklumat bahwa Kesultanan Yogyakarta sebagai daerah istimewa itu berada di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Sri Sultan sendiri akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai raja atau pemimpin di wilayah Yogyakarta. Jadi ini adalah 3 minggu setelah Indonesia merdeka, Yogyakarta sudah digabungkan masuk sebagai bagian daripada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Sri Sultan Hamengkubuwono. Ya, secara resmi mereka menggabungkan dengan pernyataan bahwa Yogyakarta, Kesultanan Yogyakarta sebagai bagian daripada daerah istimewa, bagian daripada NKRI, tapi sistem pemerintahan kesultanan tetap berjalan di Yogyakarta. Ini adalah hal yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Sultan. Sebab kenapa? Dia memiliki kedaulatan terhadap Yogyakarta sebagai seorang raja, sebagai wilayah kekuasaan dalam kesultanannya. Tapi dengan keikhlasannya, mau dan rela untuk menjadikan Yogyakarta sebagai bagian daripada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan hanya sampai di situ. Sejak awal kemerdekaan, Sultan memberikan banyak fasilitas bagi pemerintah RI yang baru terbentuk untuk menjalankan roda pemerintahan. Ada banyak kemudian fasilitas-fasilitas lain yang diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono sebagai upayanya untuk membantu perjuangan rakyat Indonesia dalam upaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Seperti apa itu? Contoh, misalnya salah satu perjuangan yang dilakukannya adalah salah satu fasilitas yang disiapkan oleh Kesultanan Yogyakarta untuk membantu perjuangan adalah dengan menjadikan Kesultanan Yogyakarta sebagai markas TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Memberikan fasilitas seperti itu. Bahkan fasilitas lain seperti bantuan makanan kepada laskar-laskar yang berada di medan pertempuran itu senantiasa diberikan oleh Sultan melalui pemerintahannya di Kesultanan Yogyakarta. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Fasilitas yang terbesar lainnya yang disiapkan oleh Sultan adalah dengan mengusulkan pada saat negara dalam keadaan genting dengan agresi militer Belanda, Sultan Hamengkubuwono bahkan mengusulkan kepada presiden, kepada pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Yogyakarta. Dan dia siap untuk memfasilitasi itu semua. Nah, ini adalah hal yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Sultan. Fasilitas yang disiapkan oleh Sultan Hamengkubuwono dalam upaya untuk membantu perjuangan Indonesia untuk kembali menjadi sebagai bagian daripada negara yang berdaulat. Hal lain yang dilakukan Sultan Hamengkubuwono dalam perjuangannya untuk kedaulatan bangsa dan negara adalah menolak tawaran Belanda yang akan menjadikannya raja seluruh Jawa. Kita tahu bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono memiliki nama besar. Ya, memiliki nama besar. Pamor yang sangat luar biasa. Dan Belanda melihat itu bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono memiliki power yang sangat luar biasa di mata rakyat dan pemimpin bangsa ini. Maka upaya untuk membatasi itu, Belanda kemudian ingin memisahkan Kesultanan Yogyakarta dalam hal ini Sri Sultan Hamengkubuwono dengan bangsa Indonesia atau pemimpin bangsa Indonesia dengan memberikan janji untuk menjadikannya sebagai raja seluruh Jawa. Apakah Sultan tergiur dengan kondisi ini? Tentu saja jawabannya tidak.
Sri Sultan Hamengkubuwono bahkan menolong, bersikap tegas untuk menolak tawaran Belanda itu. Ini adalah sebuah sikap yang ditunjukkan bahwa dia memiliki nilai kecintaan terhadap tanah air untuk tetap berada di lingkup kedaulatan, wilayah kedaulatan Republik RI, ya, Republik Indonesia. Sikap lain yang ditunjukkan oleh Sultan adalah bahwa beliau dikenal sebagai pribadi yang demokratis dan merakyat. Mau menerima pandangan-pandangan yang ada di luar dirinya. Dan dia dikenal sebagai sosok yang merakyat. Kalau melihat dari pribadi beliau, mungkin adik-adik sekalian pernah membaca sebuah kisah yang disampaikan oleh Trimurti, ya, tentang seorang pedagang yang pingsan di pasar karena salah dalam memberikan perlakuan terhadap seseorang yang ternyata dia itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono. Karena sikap merakyat dan demokratisnya ini, maka banyak orang yang tidak mengenal bahwa ternyata yang diajak berbicara itu adalah, yang diajak berinteraksi itu adalah Sang Sultan. Seorang pedagang misalnya yang minta tolong untuk menumpang di sebuah mobil. Dan ternyata yang jadi sopirnya adalah Sultan Hamengkubuwono. Pada saat mau dibayar bahkan dihardik. Ya, diberikan ucapan-ucapan yang tidak sopan. Sri Sultan tidak menyombongkan diri, bahwa tidak menunjukkan dirinya bahwa saya seorang raja, saya seorang sultan. Bahkan rela menerima itu semua. Nanti si pedagang ini tahu setelah menerima informasi dari orang yang ada di dekatnya bahwa yang kau ajak bicara itu adalah Sultan Hamengkubuwono. Maka dia kaget, pinsang. Ini adalah sebuah sikap demokratis dan merakyat yang ditunjukkan oleh Sultan Hamengkubuwono dalam upaya untuk terus menjadi seorang pemimpin yang baik di mata rakyatnya. Yang kedua, selain Sri Sultan Hamengkubuwono, tokoh bangsawan lainnya yang berjuang untuk mempertahankan kedaulatan negara dan bangsa Indonesia adalah seorang Sultan Syiah yang bernama Sultan Syarif Qasim II. Sultan Syarif Qasim II lahir di Syiah, Sri Indrapura, Riau. Ini adalah Sumatera Timur, ya. Pada 1 Desember tahun 1893 dan wafat pada tanggal 23 April tahun 1968. Dinobatkan sebagai Sultan Kerajaan Syiah Indrapura pada 13 Maret 1915. Apa yang dilakukan oleh Sultan Syarif Qasim II sebagai sebuah sikap perjuangannya untuk tetap mempertahankan kedaulatan negara setelah Indonesia berdiri melalui proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Jadi beliau sudah jadi Raja Syiah sebelum kemerdekaan. Sampai pada kemerdekaan beliau masih menjabat sebagai Raja Syiah. Apa yang beliau lakukan? Pada saat Indonesia sudah memproklamirkan kemerdekaan tahun 1945, Sri Sultan Syarif Qasim II menyatakan bahwa Kesultanan Syiah menjadi bagian daripada wilayah Indonesia. Jadi tidak lama setelah kemerdekaan dikumandangkan oleh Soekarno, Sri Sultan Syarif Qasim II kemudian menyatakan diri bergabung dan menjadi bagian daripada wilayah Republik Indonesia ini. Ini adalah hal yang pertama dilakukan oleh Sultan Syarif Qasim II. Dan melihat kondisi yang ada. Beliau memiliki pengorbanan, menunjukkan sikap pengorbanannya yang sangat luar biasa dari segi material. Untuk membantu jalannya pemerintahan dan bahkan untuk membantu perjuangan. Pejuang-pejuang kemerdekaan atau pejuang-pejuang revolusi itu. Sultan Syarif Qasim II ini rela untuk mengeluarkan hartanya, rela untuk menyumbangkan hartanya untuk jalannya pemerintahan dan untuk perang kemerdekaan, perang untuk mempertahankan kemerdekaan. Seperti apa pengorbanan material yang beliau telah lakukan? Di awal kemerdekaan,
Beliau bahkan menyumbangkan 13 juta gulden untuk pemerintah Republik Indonesia. Sebagai bagian daripada bantuannya, bagaimana supaya roda pemerintahan bisa berjalan. 13 juta gulden bukan angka yang kecil, adik-adik sekalian. Kalau mau dirupiahkan ini kurang lebih sekitar 1,5 triliun. Ini angka yang sangat luar biasa yang telah diperlihatkan oleh Sultan Siak ini dalam upaya sebagai bagian daripada sikapnya, kecintanya terhadap tanah air untuk membantu pemerintahan Republik Indonesia ini. Tak cukup sampai di situ. Bahkan Sultan Syarif Qasim II kembali untuk membantu perjuangan, kembali menyerahkan kepada presiden 30% hartanya dalam bentuk emas untuk membantu perjuangan. Nah, ini adalah pengorbanan materi yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh Sultan Syarif Qasim II dalam upaya untuk terus menginginkan sebuah negara yang berdaulat, yaitu Republik Indonesia. Hal lain yang dilakukan oleh Sultan Syarif Qasim II adalah membujuk raja-raja yang ada di Sumatera Timur untuk ikut memihak Republik Indonesia. Ya, untuk memihak ke Republik Indonesia, maka mereka untuk membangun komunikasi, membujuk raja-raja yang ada di Sumatera Timur untuk mau memihak dan berada di dalam barisan negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan seperti halnya dengan Sultan Hamengkubuwono, Sultan Syarif Qasim II juga menolak tawaran Belanda untuk menjadikannya sebagai Sultan boneka bikinan Belanda. Ya, yang ada di menolak Sri Ratu Belanda sebagai pemimpin tertinggi para raja di Kepulauan Nusantara. Mereka menolak itu untuk sebuah kedaulatan. Nilai sikap kemudian yang ditunjukkan oleh Sultan Syarif Qasim II ini menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang teguh pendirian, yang menyatukan perkataan dan perbuatannya. Mereka mengatakan bahwa saya setia terhadap NKRI. Saya seorang raja, tapi wilayahku adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan saya ada di RI. Maka untuk itu beliau tidak tanggung-tanggung untuk memperlihatkan jiwa pengorbanannya untuk negara ini dalam bentuk materi maupun dalam hal-hal lain seperti menolak kerjasama dengan pihak Belanda dan bahkan mengajak raja-raja yang ada di sekitar wilayahnya untuk mau mengambil sikap seperti sikap yang telah beliau ambil untuk bergabung menjadi di bawah Republik Indonesia ini. Raja lain ada Andi Mapanyuki dari Kerajaan Bone. Ini adalah salah satu tokoh yang berasal dari Sulawesi Selatan yang menunjukkan sikap seorang nasionalisnya yang ingin menjadikan wilayahnya menjadi bagian daripada negara Republik Indonesia setelah Indonesia merdeka. Bahkan rela untuk melepaskan jabatannya demi sebuah kedaulatan. Andi Mapanyuki lahir 1885 dan meninggal tahun 1967. Ya. Apa yang dilakukan oleh Andi Mapanyuki? Beliau memimpin raja-raja, mengajak raja-raja yang ada di Sulawesi Selatan untuk bersatu dan bergabung dengan NKRI. Ini dilakukan pada tahun 1950. Membangun komunikasi dengan raja-raja yang ada di Sulawesi Selatan. Bagaimana mereka kemudian mengambil sikap untuk mau menerima kemerdekaan ini yang kemudian bergabung menjadi bagian daripada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal lain yang dilakukan oleh beliau adalah menolak kerjasama dengan Belanda. Sikap yang diambil ini bahkan beliau rela untuk mendapatkan hukuman atas itu. Misalnya diturunkan atau dicopot dari jabatannya sebagai Raja Bone. Dan bahkan beliau bersama dan keluarganya diasingkan oleh Belanda dengan kekuasaan yang dimiliki ke tanah Toraja. Ya. Ini adalah hal yang dilakukan oleh Andi Mapanyuki sebagai bagian daripada perjuangannya untuk tetap mempertahankan kedaulatan negara dan bangsa Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai salah satu klasifikasi tokoh nasional dan daerah
yang ingin mempertahankan kedaulatan negara dan bangsa Indonesia. Dia berada pada klasifikasi tokoh pejuang dengan karya mereka. Tokoh seni. Seorang tokoh seni yang bernama Ismail Marzuki. Lahir di Jakarta tanggal 11 Mei 1914 dan wafat 25 Mei 1958. Beliau seorang komponis yang menciptakan sederet lagu nasional. Ketika Belanda datang, Ismail Marzuki yang sebelumnya bekerja di RRI dan bergabung di beberapa kelompok-kelompok musik yang ada di Jawa untuk melatih kemampuan seninya, sempat keluar dari pekerjaannya dari RRI pada saat Belanda datang dan menguasai RRI. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh Ismail Marzuki dengan sikapnya ini? Adalah bahwa beliau tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Rela meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang pekerja seni. Ya, di RRI sebagai seorang penyiar. Rela meninggalkan itu karena dia tidak ingin bekerja di bawah pengaruh kekuasaan Belanda. Nanti dia bergabung dan masuk kembali ke stasiun radio Republik Indonesia itu RRI tersebut setelah kembali RRI diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Ismail Marzuki berjuang melalui karya lagu-lagu yang dia ciptakan. Ismail Marzuki menciptakan banyak lagu. Lagu-lagu yang dia ciptakan dengan melihat kondisi yang ada. Perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia kemudian dia tuangkan melalui cipta karya lagu-lagunya yang dia tuangkan untuk menyemangati para pejuang-pejuang kita. Jadi karya-karya yang dihasilkan itu melihat kondisi yang ada pada saat itu dan terinspirasi dengan karya-karya sastra yang telah dibuat oleh orang-orang lain. Banyak kemudian lagu yang diciptakan. Ada ratusan judul lagu yang diciptakan oleh Ismail Marzuki. Di antaranya ada lagu Gugur Bunga, ada lagu Rayuan Pulau Kelapa, Juwita Malam. Mungkin adik-adik sekalian sering mendengar judul-judul lagu ini. Indonesia Pusaka, Halo Halo Bandung yang dibuat pada saat terjadi peristiwa Bandung Lautan Api, Sepasang Mata Bola yang dia gambarkan, yang dia buat sebagai sebuah gambaran keinginan, mimpi seorang rakyat untuk tetap berada, untuk tetap mempertahankan kemerdekaannya, harapan-harapan yang muncul dari rakyat Indonesia kepada para pejuang-pejuang untuk mau berjuang mempertahankan kemerdekaan. Diciptakan lagu Sepasang Mata Bola. Selendang Sutra yang diciptakan saat terjadi perang revolusi, ya, yang menggambarkan seorang perempuan dengan mimpinya terhadap hasil daripada perang revolusi itu. Melati di Tapal Batas. Dan banyak lagi lagu-lagu lain yang diciptakan oleh Ismail Marzuki dalam upaya untuk bagian daripada perjuangannya sebagai seorang pekerja di bidang seni. Jadi adik sekalian, nilai yang dapat kita ambil di sini adalah bahwa untuk menjadi warga negara yang baik, untuk menjadi warga negara yang berbakti, bukan harus ditunjukkan melalui kegiatan fisik, tapi bisa jadi melalui karya-karya yang kita ciptakan yang bisa bermanfaat untuk bangsa ini. Seperti yang dilakukan oleh Ismail Marzuki ini. Itulah tokoh, ada 4 tokoh yang coba kita angkat dalam pembahasan kita hari ini adik-adik sekalian. Ada tokoh bangsawan dan ada tokoh seni. Dengan bentuk-bentuk perjuangan, dengan cara mereka berjuang untuk mempertahankan kedaulatan negara. Sekarang mari kita lihat nilai apa yang dapat dipetik dari perjuangan yang telah mereka lakukan. 1. Nilai rela berkorban. Seperti apa yang mereka tunjukkan? Sri Sultan Hamengkubuwono menyiapkan logistik untuk para pejuang. Sikap rela berkorban. Sri Sultan Hamengkubuwono menjadikan Kesultanan Yogyakarta sebagai markas TKR. Mereka rela untuk berkorban untuk semua itu. Demi apa? Demi bangsa. Nah, sekarang, adik-adik sekalian sebagai seorang pelajar, kira-kira sikap rela berkorban seperti apa yang bisa kita tunjukkan untuk negara ini? Bukan lagi saja kita berperan secara fisik. Saatnya kita berperan sebagai seorang pelajar. Tunjukkan sikap rela berkorban kita untuk negara ini.
supaya negara ini bisa terus berdiri sebagai sebuah negara yang berdaulat. Sikap cinta tanah air yang mereka tunjukkan. Mereka adalah seorang yang sudah memiliki kedaulatan terhadap wilayahnya, tapi kecintaannya terhadap tanah air, seluruh wilayah Indonesia, mereka menjadikan wilayahnya sebagai bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang bagaimana Anda sebagai seorang pelajar misalnya bisa menunjukkan sikap cinta tanah airnya? Ya. Anda berada di sekolah, bagaimana Anda menunjukkan sikap kecintaan Anda sebagai warga sekolah? Ayo mari kita pikirkan apa yang bisa kita lakukan dari nilai yang telah ditunjukkan oleh para tokoh-tokoh pejuang kita. Seorang yang demokratis dan merakyat. Mereka seorang raja, tapi mereka tidak memiliki batasan terhadap rakyatnya. Mau mendengar apa yang disampaikan oleh rakyatnya. Ini adalah sikap yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh bangsawan ini. Dia tidak bangga, tidak sombong dengan kedudukannya sebagai seorang raja. Mau menerima pandangan. Tidak memiliki batasan dalam hal bergaul dengan rakyatnya. Sikap teguh pendirian. Mereka bertekad untuk tetap menjaga RI, Negara Kesatuan. Tekad itu kemudian dia aplikasikan dalam sebuah tindakan. Rela untuk mengorbankan apa yang mereka miliki. Harta, waktu, jabatan. Mereka rela korbankan. Teguh pendirian. Yang terakhir, cipta karya persembahan untuk bangsa. Untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab terhadap bangsa ini. Warga negara yang baik bukan harus dengan harta, bukan harus dengan tenaga, tapi boleh saja kita menjadi warga negara yang berbakti melalui hasil karya yang kita ciptakan yang bisa bermanfaat untuk bangsa ini. Adik-adik sekalian, mari kita jadikan nilai ini. Mari kita jadikan nilai ini sebagai sebuah teladan yang bisa kita aplikasikan pada diri kita. Yang tentu saja sebagai diri Anda sebagai seorang pelajar. Mulailah dari lingkungan kita, sekolah kita, wilayah atau daerah kita, Sulawesi Selatan kita, Indonesia kita. Mari kita tunjukkan sikap ini untuk itu. Ya, dengan cara dan gaya kita yang tentu saja bisa bermanfaat untuk kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Adik-adik sekalian dan teman-teman guru pendamping yang ada di kelas, ini adalah sebagian daripada materi yang saya bisa antarkan pada hari ini. Yang tentu saja ini adalah merupakan sebuah pembahasan yang sangat singkat yang bisa kami antarkan. Ayo, mari teman-teman guru yang ada di kelas, bantu kami untuk tetap memberikan penguatan-penguatan kepada adik-adik kita terkait dengan materi yang sedang berlangsung hari ini. Sekarang, mari kita masuk pada latihan pembahasan soal. Kita masuk pada pembahasan soal pertama. Dalam sebuah kisah yang diceritakan oleh Trimurti tentang seorang pedagang yang pingsan karena telah berlaku kasar kepada seorang sopir yang telah menolongnya dalam memberikan tumpangan. Dan ternyata sopir itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono. Sikap yang ditunjukkan oleh Sultan dalam kisah ini adalah apa? Nilai apa yang telah ditunjukkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono dari cerita yang disampaikan oleh Trimurti ini? Apakah itu teguh pendirian, cinta tanah air, kerja keras, ataukah demokratis dan merakyat? Teman-teman guru yang ada di kelas, mari kita motivasi anak kita untuk mau berpikir, memberikan penjelasan kepada anak kita, jawaban atas pertanyaan dari yang di depan. Teman-teman guru ataupun adik-adik siswa yang ada di kelas, boleh raise hand sekiranya ada yang mau menyampaikan pandangannya, atau mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi kita, silahkan raise hand. Mau menjawab atau menjelaskan soal, silahkan boleh raise hand. Tapi sekiranya terhalang dengan hal itu, boleh langsung jawab melalui chat saja. Ada jawaban dari SMA Negeri 1 Luwu Timur. Jawab E. Dari UPT SMA Negeri 2 Bone dari kelas 12 MIPA 6. Menjawab E. Mungkin masih ada jawaban lain dari adik-adik sekalian? Atau ada yang mau menjawab langsung?
Untuk kita berinteraksi di room ini. Boleh, silakan. Ya, jawaban yang paling tepat adalah Sri Sultan Hamengkubuwono adalah seorang yang demokratis dan merakyat. Terima kasih yang sudah menjawab dengan benar dari soal yang saya munculkan ini. Bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono adalah seorang demokratis yang merakyat. Dia tidak memiliki batasan terhadap rakyatnya. Tidak sombong dengan apa yang dia miliki. Rela mendengarkan apa yang disampaikan oleh rakyatnya. Bahkan pada saat dia mendapatkan perkataan dan perlakuan yang tidak baik dari rakyatnya, beliau bahkan rela menerima semua itu. Ya, ini adalah bagian daripada sikap yang ditunjukkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ada dalam cerita yang disampaikan oleh Trimurti ini. Trimurti ini adalah istri dari seseorang yang mengetik naskah proklamasi, yaitu Sayuti Melik. Istri dari Sayuti Melik yang bercerita bahwa dia pernah mendapatkan seorang pedagang pingsan di pasar. Karena yang dia ajak bicara ternyata dia tidak tahu bahwa itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono. Bahkan dia telah menghinanya. Seperti itu. Ada beberapa soal yang saya siapkan, adik, tapi mungkin waktu tidak memungkinkan untuk kita membahas secara keseluruhan. Saya akan memilih soal soal kedua. Salah satu tokoh pejuang yang bergerak di bidang seni adalah Ismail Marzuki. Berjuang melalui karya, melalui lagu-lagu yang diciptakan untuk menyemangati perjuangan. Saat revolusi berlangsung, Ismail Marzuki menggambarkan harapan rakyat untuk merdeka melalui lagu ciptaannya yang berjudul. Judul lagu apa yang dituliskan oleh Ismail Marzuki yang menggambarkan harapan rakyat untuk merdeka, untuk mempertahankan kemerdekaan. Apakah Halo Halo Bandung, Selendang Sutra, Sepasang Mata Bola, Melati di Tapal Batas, atau judul lagu Rayuan Pulau Kelapa? Ayo adik sekalian, kiranya ada yang mau memberikan penjelasan atas jawaban dari soal yang saya munculkan ini, boleh raise hand atau mungkin boleh ada sekalian menjawab langsung melalui chat. Ada yang mau bicara? Saya persilahkan. Ya, silakan dijawab dulu melalui chat ya, Adek ya. Silakan dijawab dulu, dibaca baik-baik soalnya. Ya, ada beberapa perbedaan ya dari jawaban yang masuk. Ada yang menjawab dari SMA 2 Bone menjawab E. Ada juga yang menjawab C. Dari SMA 1 Luhut Timur menjawab C. Ya. Ya, ada dua jawaban yang masuk yang berbeda. Ada sekalian, ada yang menjawab E dan ada yang menjawab C. Yang manakah yang paling tepat? Mungkin ada sekalian kenal lirik lagu ini ya. Ya, kenal lirik dari beberapa judul yang ada tampil di depan. Yang mana yang menggambarkan harapan rakyat? Ya. Lindungi aku pahlawan daripada si angkara murka. Itu salah satu lirik lagu yang ada pada judul Sepasang Mata Bola. Yang memberikan gambaran pengharapan dari rakyat. Lindungi kami. Ya, wahai pahlawan. Lindungi kami daripada angkara murka yang bisa merebut kembali kemerdekaan yang telah kita miliki. Ya, dari syair-syair lagu yang ada pada lagu Sepasang Mata Bola memberikan gambaran pengharapan yang besar dari rakyat Indonesia untuk terus berjuang mempertahankan kemerdekaan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, Sepasang Mata Bola. Ya. Baik. Kita ke soal selanjutnya. Saya pilih-pilih dulu ya. Ini dulu. Benar atau salah? Perhatikan pernyataan berikut. Jadi tinggal Anda menjawab apakah pernyataan ini benar atau salah.
Andi Mapanyuki, Sultan Ibrahim adalah seorang tokoh bangsawan asal Sulawesi Selatan. Yaitu Kerajaan Bone. Yang berjuang dengan memimpin peperangan untuk memaksa raja-raja Area Selatan untuk mau bergabung dengan NKRI tahun 1950. Ini dilakukan agar Belanda tidak leluasa untuk menanamkan kekuasaannya kembali di Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Silakan dijawab. Benar atau salah? Benar atau salah? Silakan dijawab adik sekalian. Melalui chat. Ya, ada yang menjawab benar, ada yang menjawab salah. Sepertinya interaksi kita yang berlangsung hari ini dari dua sekolah saya. SMA 2 Bone dan SMA 1 Luhut Timur. Yang lain mana? Ayo. Yang lain mana? Atau mungkin ada dari teman guru yang ada di kelas bisa memberikan penguatan atau bisa memberikan penjelasan kepada kita semua terkait dengan soal yang saya munculkan ini. Mungkin saya bisa dibantu dari teman yang ada di SMA 12 Bone, boleh ya? 12 Bone. Boleh teman yang ada di kelas SMA 12 Bone? Teman guru pendamping yang ada di situ atau mungkin adik-adik ada di situ bisa sedikit memberikan penjelasan terkait dengan pernyataan soal ini. Silakan. SMA 12 Bone. Kalau tidak salah SMA 12 Bone ini ada di Kecamatan Sibulue. Atau mungkin teman guru pendamping yang ada di situ sedikit bisa memberikan penguatan kepada kita terkait dengan tokoh Andi Mapanyuki ini. Karena ini berasal dari Bone ini, tokoh dari Bone. Ya. Boleh diaktifkan suaranya deh ya. Baik, mungkin ada kendala dari teman kita dari SMA 12 Bone atau mungkin dari sekolah lain. Ya, ada dua perbedaan jawaban yang masuk. Ada yang menjawab benar dan ada yang menjawab salah. Mari kita lihat. Perhatikan pernyataan ada ya. Perhatikan pernyataan. Benar atau salah? Apakah benar? Andi Mapanyuki memimpin peperangan. Ini, saya mau ke sini, saya langsung ke sini. Apakah beliau ada indikasi memaksa melalui aksi peperangan untuk mengajak, ya, untuk menjadikan raja-raja yang ada di selatan menjadi bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia? Tadi di awal sudah kita bahas, sudah kita jelaskan bahwa Andi Mapanyuki mengajak raja-raja yang ada di Sulawesi Selatan. Mereka mengajak raja-raja yang ada di Sulawesi Selatan. Mengajak dalam artian membangun komunikasi. Ya. Iya. Ada jawaban dari ini yang dituliskan oleh teman kita, beliau ya, dari SMA 8 Maros. Sultan Mapanyuki mengajak ya, bukan memaksa, bukan justru berperang untuk memaksa. Ya, di sini. Terima kasih ada yang dari SMA 8 Maros tadi. Benar sekali jawabannya bahwa Andi Mapanyuki lebih pada membangun komunikasi. Ya, mari kita beri aplaus dulu untuk teman kita yang ada di SMA 8 Maros. Terima kasih Bapak atau Ibu guru pendamping yang ada di kelas. Terima kasih atas penjelasan jawabannya. Jadi ini, bukan memaksa, bukan melalui peperangan. Tapi bahasanya tadi adalah mengajak, membangun komunikasi dengan raja-raja yang ada di selatan untuk mau bergabung dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Bone bergabung tahun 1950. Begitupun Andi Mapanyuki menginginkan Sulawesi Selatan
berada di bawah naungan NKRI. Makanya dia membangun komunikasi, mengajak mereka, bukan memaksa mereka melalui peperangan. Jadi terima kasih yang sudah memberikan jawaban. Ada beberapa soal sebenarnya yang sudah saya siapkan adik-adik sekalian ya. Tapi tentu saja waktu yang disiapkan untuk kita berinteraksi di kelas ini dibatasi. Jadi silahkan teman-teman guru pendamping yang ada di kelas untuk terus tetap melanjutkan pembahasan materi kita hari ini, memberikan penguatan-penguatan kepada adik kita terkait dengan dua klasifikasi perjuangan yang dilakukan oleh tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia. Klasifikasi tokoh bangsawan dan klasifikasi tokoh seni. Silakan Bapak Ibu Guru mohon bantuannya untuk tetap mendampingi adik-adik kita, memberikan penguatan-penguatan terkait dengan materi yang sedang kita langsungkan hari ini. Itu saja yang bisa saya antarkan melalui pertemuan Zoom ini adik-adik sekalian. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih kepada teman-teman guru yang ada di kelas atas partisipasinya hari ini. Mohon maaf sekiranya dalam penyampaian materi yang saya sampaikan ada hal yang mungkin tak berkenan, ada hal yang keliru, mohon kiranya bisa diluruskan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.